Dan dari segi gaya panggung kan kalau lu pernah ngeliat kan, lu pernah Ajis kan gitu gayanya gitu, you know what I mean? Frontman-nya ya gitu gayanya gitu loh ya kan. Tapi kalau kita bicara dari stage presence, dua band ini main gitu loh, sadar gitu loh. Krunya belum hidupin wirelessnya, jadi gua lari di belakang Pai. Iya. Kayak film slow motion. Iya. Karena dia udah mau keluar nih. Terbunuh Sepi menang 4 award tuh kan. Wih. Best music video, best sutradara, best editing, segala macam kan. Itu parah banget. Jadi settingannya Oh, berarti masih masuk ya bang? nggak masuk, tapi orang kada sepi. Nggak ada orang. Berani Podcast, berani mengungkap semua. Frontman-nya ya gitu gayanya gitu loh ya kan. Tapi kalau kita bicara dari stage presence, dua band ini main gitu loh. Stage presence yang bagi gua, personally nggak tahu kalau kalian, tapi bagi gua yang kena dan dapet ya Bumerang pasti, pasti gitu. Oke. Yes. Oke, thank you. Terakhir, masih ada terakhir bang? Masih ada terakhir. Masih ada bang. Oh, siap. Tapi kalau nanti mau nambah nggak apa-apa. Ini dengan segala kerendahan hati ya bang. Dengan segala kerendahan. Dan ini nggak ada, maksudnya no offense, nggak ada niat untuk menyerang atau apa ya. Oke. Bang Isra harus memilih Dewa or Slank. Iya udah pasti slang lah. It's cool karena sesuai dengan soul atau gimana, atau teman atau gimana bang? Isi semuanya. Slang masuk gue 5 album pertama, yang setelah itu you know ada yang menurut gue oke, ada yang gue ngerasa kayak ada yang hilang ya di dalam karakter mereka, jiwanya mereka dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau kita bicara Slang 5 album pertama, you know bukan cuma hanya mereka teman-teman gue dan sebagainya ya, gue ngerasa nggak perlu, sama sekali lagi ya gue ulang ya, nggak perlu gue suka atau enggak sih musiknya, gitu ya maksud gue. Dewa gue nggak bilang jelek atau gimana, not my taste ya, itu satu gitu ya. Albumnya yang terbaik itu menurut gue terbaik di semua katalog ininya Dewa, Discovery-nya. Gue nggak suka quality atau kualitas recording productionnya doang. Musiknya bagus. Oke, bukan cuman karena you know gua kenal sama Ari Lasso and Andra atau apa, enggak ngomong itu ya. Lebih misalnya selera atau nonton mereka manggung dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau kita bicara orangnya, bukan, jangan ngelihat gua orangnya anak metal, enggak. Soulnya as a rebel, rock and roll, apa adanya dan sebagainya, ya itu adanya di Slang, itu bukan di Dewa. You know what I mean? Terlepas dari, dan because mereka emang teman-teman gue bagian dari Potlot, bukannya mau iniin masalah you know Potlot atau gimana, gue nggak bisa pungkiri gitu loh. Mereka bisa dibilang keluarga pertama gue di sini sebenarnya kan gitu loh. Benar. Ya, jadi kalau gue menolak untuk ngomongin Potlot atau gimana tuh kesannya kayak gue nggak mengakui itu kan, maksud gue ya kan. Jadi bukan mau angkat atau mau jual nama gitu Potlot, bukan. But because I was part of that, gue tahu memang beneran itu jujur, ngerti maksud gue. Ini semua yang dilakukan sama anak-anak dan you know yang gue lihat, dan gue ada di situ, gue juga berpartisipasi, ikut juga ngerjain produksi whatever gitu loh. Jadi itu real semua gitu loh. Nggak ada berusaha di apa ya, drama, diakalin, tidak ada drama, tidak ada yang kita you know bikinnya begini aja jadi lebih jualan atau you know supaya jadi hits. Nggak ada pemikiran, tidak ada omongan, nggak ada apa kesana gitu, nggak ada apa perspektif yang kayak gitu. Lebih ke emang gua ngerasain suka-suka hati aja gitu loh. Seenak jidat aja gitu loh intinya. I really appreciate and respect that because ya kan gua kan walaupun you know waktu itu belum beneran menetap di Indonesia, gue bisa ngelihat kan di industri, ketemu sama you know macam-macam orang, including owners
owner-ownernya major labels, Major local major labels di Indonesia, bahwa terlalu banyak topeng gitu loh, terlalu banyak pertimbangan ABCD yang bikin menggerus keaslian atau ininya organiknya. musik itu aslinya gitu, yang udah bagus diinin supaya lebih manis, lebih apa, sampai akhirnya jadi kayak dia sama aja kayak ini kopi, lu taruh satu sendok gula, ya kan? Dia malah membantu flavor kopinya. Nah, dikasih ke orang yang, Mas, ini supaya jualannya 4 sendok. Begitu lu minum, anjing ini kemanisan. Bahkan untuk pangsa pasarnya sendiri aja nih, manis ya, gitu, ngerti maksud gua? Pun mau lu rubah, jangan 4 sendok juga, 2 lah, 2,5, ngerti maksud gua? Nah, yang diikuti yang 4 sendok itu, ngerti? Itu yang dijual, itu yang dibungkus, itu yang kemana-mana. So, itulah yang terjadi di industri musik di Indonesia, di mana-mana. Akhirnya semua orang diabetes. So, Kemanisan. So I felt, aduh, this is bukan cuman palsu, gua nggak suka. Ini terlalu apa sih bahasanya nih? Kayak ngecap ilusi jadinya. You know what I mean gitu. Sementara waktu karena referensi gua di Indonesia kan nggak terlalu banyak ya. Jadi gua nggak bilang selain dari Potlot semuanya nggak, bukan itu maksud gua. Ini gua cerita dari perception gua yang gua lihat ya gitu. Mainstream begini yang gua kenal seperti apa. And then gua bandingkan dengan anak-anak Potlot. Metalhead di Potlot ya cuman gua kan gitu loh, ya kan? Gua mewakili metal kalau di Potlot gitu loh. Kalau enggak ada yang metalhead gitu loh, enggak ada yang shredding, tapi gua doang yang kayak gitu kalau di Potlot. Dan gua juga secara gua apa adanya juga, gua juga apa adanya. Jadi makanya nyambung sama mereka. Di tongkrongan dimanapun yang gua pergi, gua selalu ngerasa gua harus menjaga omongan gua harus begini, harus begitu. Gua kalau gua metalhead, nggak boleh ngomongin lain, cuma Metallica atau Megadeth atau Slayer atau apa, ya kan? Slayer ngebahas terlalu banyak pura-puranya di mata gua gitu loh. Jadi gua cuma nyambung yang menurut gua oke, ini real metalhead ini kalau dia. Nggak semua gua anggap metalhead, kayak so poser jadinya. Poser jadinya, ya. So I don't, terserah lu lah. Jadi but I'm not gonna, gua nggak akan nongkrong sama lu gitu aja. Nggak real soalnya, So anyways, jadi gue ngerasa oke, ini anak-anak nih beneran, nggak ada pura-puranya, bisa nulis lagu yang jelas banget lu lagi ngomongin drugs anjing di Indonesia zaman itu, men, gitu loh. Dan orang udah pasti tahu nih, what is the song about, gitu. Reaksi kimia, maksud lu apa? Reaksi kimia. Maksud lu apa gitu loh, ngerti maksud gue? Ya. And there are a lot of things gitu loh. Hubungan pergaulan bebas, bla bla bla. Apa adanya kan? Apa adanya. Dan kalau misalnya nggak meledak atau gimana, emang anak-anak peduli gitu loh? Nggak juga. Bahwa itu, lagu-lagunya ada yang meledak dan albumnya meledak kayak kacang goreng gila-gilaan, whatever gitu. Terus proyek-proyek yang lain-lainnya meledak. Apa yang kami tangani banyak meledak, itu kayak it's a gift gitu loh, from God. Bonus. Ya dikasih gitu loh sebenarnya. Itu udah dikasih, kami sia-siakan dengan mabok tiap hari. Terus maksudnya jadi jangkis dan sebagainya itu salah kami sendiri lah gitu loh. Nggak ada yang, bukan karena dipaksa, karena mau ngikutin tren atau mau ngikutin apa namanya lifestyle atau ya kami yang nggak bener gitu loh, ya kan, gitu loh. Jadi tapi itu kan itu kita nggak berpura-pura dalam kondisi kayak gitu, apapun yang terjadi, apa yang kami jalankan, dan ya manggung atau gimana kalau kacau, semua itu apa adanya gitu loh. Gitu loh. Jadi I don't see that even sampai sekarang anywhere gitu. I don't really see that anywhere. Not really gitu loh. Okay, not really. So beneran real apa adanya tuh bagi gua secara pribadi itu penting. Gitu. Ya. Nah itu guys, mantap banget nih quotes dari Bang Esra nih. Ini sangat penting. Jadi lu harus menjadi diri lu sendiri. Iya, apa adanya. Iya. Bukan jangan, maksudnya lu mau pura-pura itu terserah lu. Terserah lu. So I'm not gonna do that. Makanya kalau gua ngomong ya kan banyak juga sekarang berpura-pura, Bang, mengklaim atas lagunya pelarangan menyanyikan lagunya biar viral.
Kan sebenarnya ya enggak juga sih sebenarnya, biar top aja. Iya, terserah lu. Maksud gue, gue orangnya gini maksudnya, you know, you wanna do that, ngerti maksud gue, apapun tujuan lu ya, ya fucking do it, ngerti maksud gue, ya kan? Kalau lu real gitu loh, apa adanya, itu, you know, gue pribadi bisa membedakan kok. Tapi bukan menilai dari hanya ngelihat di sosial media ya. Misalnya gue ketemu sama lu nih, kita ngobrol atau gimana, gue akan tahu lu poser, lu ini cuman topeng, lu palsu atau enggak kan, ketahuan kan. Dan gue nggak akan menghakimi lu dan lu bullshit, lu nggak, buat apa gitu loh. Ya, itu hidup lu mau kayak gitu ya, go ahead man, it's cool gitu loh. Nggak ada masalah buat gue. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara kan kayak dalam pop quiz ini kan. Ngerti maksud gue? Lu nanya ini atau ini gitu loh. Iya. Dan gue ngejelasin kan, it's because ini real. Gue bukan bilang dewa palsu kan, bukan itu maksud gue. Enggak. Bukan itu maksud gue. Gitu. So bedanya adalah ini realnya yang sampai you know, hancur-hancurnya maksud gue ya kan. Sementara ini real tapi ya masih aib masih ditutupi gitu loh ya kan. Aib ini you know masih masih menjaga hal-hal tertentu, ini nggak dijaga, bodo amat gitu loh. Bener-bener selengean. Iya. Rock and roll. Kayak misalnya contohnya bukan mau ini diri gua sebagai ininya menyambung omongan lu tadi ya, jadi diri lu sendiri. Misalnya gua tadinya memang nggak pakai sepatu. Ini gua baru setahunan. Biasanya pakai Crocs. Gua bisa pakai Crocs. Ya udah. Yang dihina, diejek, dikecam, dimarahin, diomelin sama ya, hampir semua teman-teman gue. Ya. Apalagi kalau dia udah artis atau selebriti itu lebih parah lagi malah. Lu tuh aduh gitu loh pasti gitu. Sampai gue pernah, adalah gue gak mau nyebut nama seorang artis wanita. Inisialnya aja bang. Gak bisa juga ini bahaya. Ya kan. Pokoknya dia terkenal lah, tapi wanita ya, cewek gitu, bukan laki-laki, yang sampai nulis WhatsApp panjang bukan cuma satu ya, panjang banget nasihatin gue masalah jangan pakai Crocs dong gitu. Oh gitu. Iya. Yang gue cuekin dan gue abaikan, gue ketawain aja. Gak, gue nggak, maksud gue gini ya gue apa adanya kayak begitu ya. Nah, terus misalnya gue apa adanya lagi nyoba setahunan ini pakai sepatu. Ini pun kena dikasih dan dibeliin. Gue dikirimin sampai berapa pasang sepatu gitu. Karena nggak tahan ngeliat gue pakai Crocs. Nah, berarti itu bagus karena dia memberikan solusi bang. Iya, gue jadi dapat sepatu kerat yang bagus-bagus ya. Jadi gue ngerasa ada siapa sih? Ada temen gue yang bilang, anjing ini strategi lu bagaimana sih? Kok dikirimin sepatu? Strategi. Jadi gue jadi nggak usah ngeluarin duit beli sepatu jadinya men gitu loh. Ya kan? Tapi kalau orang nanya, lu sengaja mau ngerubah image? Enggak sih, maksud gue. Sekian lama gue selalu pakai sendal kemana-mana. Gue acara gede sekalipun ya, manggung, gue pakai Crocs loh. Crocs. Yeah. Kadang-kadang aja gue pakai sepatu, apalagi kalau manajer gue udah marah-marah gitu loh. Gak bisa. Dia krunya diinin, lu bawa sepatunya, oke? Nanti sebelum naik on stage, lu liatin dia beneran pakai tuh sepatu. Sampai segitunya. Gitu. Jadi kalau ada yang gue pakai sepatu tuh karena ini ada yang iniin gue supaya ya manajer gue ya khususnya itu sama kru gue, wah tolong lah. Nanti gue yang dimarahin. Ini gue pakai itu supaya dia nggak dimarahin manajer gue. Berapa kali manajer gue bisa ikut kan, jadi gue manggung gue pakai Crocs tuh, gue minta yang motoin gitu, jangan ke bawah ya. Jangan ke bawah. Pakai Crocs. Nah, apa adanya. Maksudnya gini gitu. Jadi maksud gue kalau gue mau coba pakai sepatu ya udah gue pakai sepatu, ya kan? Ngerti maksud gue? Ya kalau enggak kan gue lucunya orang malah, kok lu sekarang pakai sepatu ya gitu loh ya kan? Gua pakai Crocs lu marah. Gua nongol gua pakai sepatu, kok lu pakai sepatu sih gitu loh ya. Jadi dua-duanya juga salah kan maksudnya. Dua-duanya juga enggak ini kan. Serba salah. Jadi maunya apa sih gitu. Cuman kalau kita bicara apa adanya, lu harus punya kepedean yang solid ya. Solid. Untuk bisa dan berani. Pun udah ditegur bahkan sampai bisa panjang banget WhatsApp menasihati juga dari artis atau selebriti gitu supaya jangan memalukan diri sendiri pakai Crocs. Segitu yakinnya, segitu pedenya bisa manggung di acara gede sekalipun pakai Crocs.
Iya, itu butuh kepedean dan jati diri yang sangat kuat kan gitu loh. Kuat. Iya. Iya. Iya, karena nggak takut dihina, dicuekin orang ngelihat lu gitu loh. Ya, sampai kayak gitu ya. Bodoh amat gitu loh ya kan. Itu baru apa adanya gitu loh. Walaupun mungkin lu anggap nggak cool ya gitu loh, tapi gua apa adanya gitu. Akhirnya jadi ciri gitu loh ya kan. Karena gua udah pakai Crocs sebelum Crocs dikenal orang di sini. Yang kemana-mana ini aneh banget, sendal lu apaan sih? Zaman-zaman orang belum tahu Crocs apa di Indonesia, gue udah pakai Crocs, men. Oh. Iya. Gue udah lama banget, Pak. Udah lama banget gue pakai Crocs. Dan gue agak rada bete juga waktu Crocs jadi cukup dikenal di sini ya. Gue aduh gitu loh. Gue sampai gue pakai sendal lain aja ya. Carville. Waduh. Tapi itu cuma mengilustrasikan yang gue bilang bukannya dewa itu palsu atau gimana, cuman kalau di sini gitu loh ya kan, slang anak-anak pot-pot tuh apa adanya tuh bener-bener dari atas ke bawah gitu loh, everything kan gitu loh. At least buat gue, nggak tahu penilaian kawan-kawan dan teman-teman yang nonton ini ya. Di mata gue sih, karena gue emang ngeliat itu. Even in gue pernah diminta sama slang waktu itu. Dan maksud gue slang di sini adalah Pai, Indra, Bongki, Kakak sama Bim Bim ya, bukan Rido Abdi ya, Ivan bukan. Slang 5 album pertama, oke? Oke. So satu hari waktu itu MTV Asia lagi mau wawancara slang because either menang best selling album atau apa ya waktu itu, atau dikasih award sama MTV Asia atau enggak, I can't remember, gue lupa ininya karena udah mabok semuanya gitu ya. Dan diminta, karena hostnya siapa sih waktu itu namanya, ngomongnya bahasa Inggris kan. Si anak-anak tuh udah giting semua gitu, you know, I'm pretty sure mereka nggak ingat episode itu, mereka nggak ingat kejadian itu sama sekali, blank gitu loh. Ya. Segitunya Pak ya? Segitunya. So anyways, jadi gue ngebantu nih, berusaha iniin kan. Dan gue ngeliat nih, ini kan iniin kan di live. Pakai kamera kan, bukan kamera kayak begini atau zaman sekarang DSLR, actual real camera dari TV dan sebagainya yang akan ditayangkan di mana. Wah, dan mereka nggak ada berusaha nutupin lagi teler dan sebagainya, ngomongnya gue yang mikir, udahlah bahasa Indonesia ngaco gue. Ini gue harus ini Bim Bim ngomong apa ya gitu ngomongnya, udah gini miring-miring. Gue udah bisa bayangin. Kakak juga kayak gitu ya kan, ya kan. Pai cuman ketawa-ketawa doang, Bongki apalagi cuma ngeliatin gini, pakai kacamata hitam pula gitu. Gue bahasa Indonesia udahlah masih ngaco gitu. Jadi akhirnya gue juga giting. Gue juga ketawa tuh kalau pas dia di situ. Kacau itu, dan itu gue bayangin aja kacau. Dan gue tahu hostnya tuh lagi berusaha serius nahan ketawa dan ngelihat gue tuh adalah, gue masih dia cewek soalnya kan, dia tuh ngelihat gue tuh rasa tolong gue please gitu. Gue langsung ingat interviewnya ini Ozzy Osbourne yang dia lagi tidur. Kacau men. So akhirnya gue berusaha bukan menjaga martabat anak-anak itu loh, gue berusaha ngomong bahasa Inggris karena bahasa Indonesia gue kacau kan, dan dia memang ngomong bahasa Inggris, hostnya tuh ngomong bahasa Inggris, MTV Asia kan ngomong bahasa Inggris. Jadi gue berusaha ngasih, jadi Bim Bim ngomong apa gue udah nggak peduli, gue ngarang aja deh, lu nanya apa tadi ya biarin Bim Bim ngomong, terus nanti gue yang ini karena dia gitu ya. Itu benar-benar I don't give a shit, gue benar-benar rebel, gue bodoh amat gitu loh ya, Namin gitu. Gue baru bayangin aja udah ngakak banget. Atau ada satu lagi itu pas RCTI iniin BASF Award, anugerah BASF Award, zaman itu belum ada AMI ya, anugerah musiknya tuh dari BASF, and then jadi selain itu ada skenario gitu loh kan, ada skenario yang mana lagu yang dicekal oleh pemerintah itu mereka sengaja tanpa ngasih tahu ke panitia. Ini kan live ya. Jadi ada delay 30 detik. Sekitar 30 detik atau berapa lupa gue. Yang akan mereka ini sengaja di depan selama sekitar 30-45 detikan, and then baru masuk ke lagu yang sedang di Bambang Tut atau apa lupa gue. Yang sedang yang ini di award itu gitu ya kan. Jadi skenario itu satu. Kedua, Bang Denny kakaknya Bim Bim gitu loh, udah setting nih gitu ya kan, Zra
begitu anak-anak mulai lari ke panggung, lu dari sana, lu lari kemari, lu yang pegang ya di mixing board depannya. Itu orang RCTI itu. Ya. Supaya apa? Nah, dengar dulu ceritanya. Ini masa gua apa adanya gila dan dari bawah sampai dari atas sampai bawah. Ini award show, di depan-depan itu ada berapa orang menteri ya, VIP segala macam loh. Oke. Jadi pas Pai lagi lari, gue dari belakang tuh ngelihat ternyata wirelessnya tuh belum dihidupin tuh. Belum on. Jadi krunya yang juga udah giting juga krunya. Semuanya juga giting. Everybody was fucking high man gitu loh. Iya, everybody. Ya gue juga, cuman masalahnya gue masih sadar gitu loh. Krunya belum hidupin wirelessnya, jadi gue lari di belakang Pai. Iya. Kayak film slow motion. Iya. Karena dia udah mau keluar nih kan ke depan panggung nih kan. Ini kan live by RCTI ya. Gue lari kayak di film-film gitu. Tek gue hidupin terus gue jatuh. Jeda. Pai lari saat bunyi ya jreng. Gue lari. Dari situ gue langsung gue lari. Itu kan krunya ngeliat. Kenapa lu Wak? Gitu loh. Kenapa Cerak? Gitu loh. Bego lu. Anjing. Gue lari. Band lagi main kan, sound engineer in-house RCTI itu kan agak rada bingung, loh kok bukan lagu yang diiniin kan, jadi karena itu lagu dicekal kan dia bisa mute ya, dia bisa iniin, so jadi gua lari, lu aja buruan gitu, gua lari, sound engineer in-house gua bilang, dude fuck off, gua gitu, dia kan kaget gua giniin, fuck off gua gitu kan, dia apa nih gitu kan, gue megang. Jadi sempat keluar 30 detik, belum sempat di stop sama RCTI man. Oh 30 detik. Terus mereka sempat stop sekitar nggak sampai semenitan, and then mereka nyalain lagi karena lagunya udah bukan lagu yang dicekal itu. Oh. Iya, kalau enggak dari depan udah di stop kan. Makanya gue suruh, fuck off dude, gue suruh minggir, gue yang megang di depan. Gitu. Ewohannya. Iya, Ewoha mixing board RCTI. Broadcastnya. Iya, broadcastnya. Anjrit. So Bang Denny yang samperin dia aja. Jadi gini Mas, jadi sengaja digini supaya dia nggak balik ke situ. Jadi dia yang jelasin itu kan gila men. Gila. Taktis banget ya. Yoi. Udah nih kan kelar manggung, menteri agak ada lagunya nih dicekal atau apa lupa gue ya. Pokoknya 30 detikan itu terus mereka masuk ke lagu Bang Bantut apa gue lupa ya lagunya gitu loh. Akhirnya udah langsung on ya. Jadi sempat karena yang gue tahu karena anak kan belum ada WhatsApp waktu itu ya, belum ada SMS juga. Itu teman-teman yang cerita pantesan sempat blank cuman dan balik lagi nyala lagi, orang kira ini ada kesalahan teknis atau listrik atau gangguan kan gitu ya. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi seluruh Indonesia langsung black out. Ya sempat blank sebentar nol lagi gitu. Udah nih kan. Wah panitianya nggak tahu mau bilang apa kan. Iya. Dia mereka nggak bisa stop soalnya. Karena live. Karena ya kan dan gua yang megang di broadcast mixer kan bukan orang ininya diiniin sama Bang Denny. Tuh udah nih kan. Pas mereka menang kan gitu loh, menang apa namanya? Menang BSF Best Selling Rock Album kan. Menang kan. Bim Bim naik on stage. Ya, mabok. Gitu semua giting. Indra gitu ya, Indra. Bim Bim diri aja kan, Bim Bim diri aja. Ya gayanya kan. Gue terus manajer bukan Rustam, siapa namanya? Oce. Pai mana Pai? Pai lagi WC. Pai dipanggil, Pai lari lagi ini award show live on RCTI. Dia lari ke stage man sambil iniin zippernya kan dari fucking WC gitu kan. Dia lari naik on stage kan kelihatan saya dia nongol. Terus Bongki sengaja berdiri di pinggir stage pakai kacamata hitam ngeliatin orang gini. Produsernya udah kode-kode masuk. Kode maksudnya kode. Tolong dia diges. Gua ngakak. Gua biarin aja anak-anak. Bodo amat gua. Gua biarin aja anak-anak. Biarin aja. Indra langsung eksekutif produser walaupun kita nggak dibantu promosi sama sekali sama eksekutif produser. Tapi kita tetap bisa. Gua ngakak anjing gitu loh, ngerti maksud gua. Terus Bim Bim ngomong dong, Bim Bim tuh waktu itu mungkin kelewat giting atau gimana ngomongnya udah gue ini kok apa yang ngomongnya itu kan gila menurut gue, gila loh, ini award show nasional and then we did that, ngerti maksud gue. Terus anak-anak kacau kayak gitu on stage gitu, Pai lari dari WC gitu kan, Bongki di sebelah sini gitu ngeliatin, nggak in frame ya,
nggak in frame. Sampai produsernya RCT stres kan minta tolong gua. Geser. Gua ya supaya geser dia, nggak mau gua. Enggak, gua biarin aja, biarin aja. Dia jalan sendiri akhirnya. Indra ngomong gitu ngeledekin executive produsernya gitu ya kan. Bim ngomongnya apa? Iya, kacau. Oh, gila. Kacau. Itu baru gila. Gila. There's no fucking way Dewa akan melakukan itu, nggak mungkin. Dan kalau orang yang lihat ini merasa ya kalian emang tolol aja dan sakit atau itu nggak benar, itu norak. Yes. Apa adanya? Iya, emang norak, tolol, emang apanya? sakit, emang terserah lu mau bilang apa. Bodoh amat, ngerti maksud gua? Itu baru rebel beneran, itu baru apa adanya beneran. Gue bukan bilang itu bagus, gue bukan mendukung itu. Gue cuma ngasih tahu lu aja gitu loh. Gue cuma cerita aja. Ini Bim dan anak-anak pasti nggak ingat juga kali. Gitu. Nggak ingat juga. Kalaupun ada kan, orang kan nggak melihat di belakang layarnya kan, nggak tahu kan, cuma ngelihat ini Bim ngomong apa sih? Oh Indra kok gitu ngomongnya? Iya, ngerti maksud gua? Berarti di arsipnya BASF itu ada dong bang? Ada. Kalau di-upload ya? Entah mereka edit ulang atau mereka iniin supaya agak mendingan, Iya, gua nggak tahu. Gua nyaksiin, gua ada di situ ya, gitu loh. Diedit, ya. Gua di belakang, gua tahu apa yang terjadi, gua tahu sinarionya apa, dan gua ngeliat ngaco anjing, gua sampai gua ngakak asli. Itu satu, terus ada satu lagi yang pas Terbunuh Sepi menang 4 award tuh kan. Best music video, best sutradara, best editing, segala macam kan. Itu parah banget. Jadi settingannya anak-anak agak rada bete juga. Oh kita nggak beneran main gitu ya kan. Mungkin produsernya udah kacau nih. Gak usah main. Jadi sinarionya nih lampu lu nanti nongol. Terus nanti apa geser ikutin segala macam. Ngerti gak maksud gua? Ya kan. Jadi oke, artinya kita menang nih. Atau kalaupun nggak menang nih salah satu lagu yang dipilih untuk ada stage performance kan. Cuman anak agak rada bete karena nggak beneran main gitu loh. Jadi lampu ini gelap semua, lampu sorot anak-anak nongol gitu ya kan. Gue udah tahu ini nggak akan bisa diatur. Pasti kacau nggak lagi. akan kacau. Pasti Itu kacau. kan, produsernya udah gimana ya kan. Gue tuh ngomong sama gue, produsernya ngomong sama gue, Mas Ezra tolong ya, bla 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 gini. Gue iyain tuh padahal gue bohong. Jadi gue bantuin memang gitu, gue bantuin kan ini udah dipangkain X, gue bantuin anak-anak, Pai lu sini ya gitu. Udah dipakai ya? Dong gue dia jangan kemana-mana itu loh, bim gitu ya ngeliatnya. Terus lucu bang, udah di briefing nggak tahu 2-3 kali, produsernya udah ngomong nggak tahu berapa kali gitu loh ya kan. Masih Bongki masih ngapain kita di sini? Nanya lagi. Masih nanya ngapain di sini gitu ya kan. Ya udah just berdiri aja, lampunya nyala, and then after that bergerak sini, ya lu ke situ kan ada X tuh gitu loh ya kan. Ada gue udah tahu nih. Tahu nggak apa yang terjadi? So, pas padam anak-anak ya mulai jalan-jalan tak kemana-mana. Begitu lampunya nyala nggak ada orang. Produsernya stres, jadi gue tarik-tarikin tuh, oke sini ya sini, tiba-tiba lampunya agak goyang ini kan, nyari kan gitu loh. Gue tarik, ini lampunya sini, gue tarik bim sini, tarik apa sana ya kan. Tapi dia harusnya berdiri aja, dia malah gerak, apain sih digerak sana aja, kaca hancur. Produsernya sampai jongkok kayak gini. Dan itu live. Hancur. Semua orang ngirain sengaja. Wah apa nih konsepnya, ya bingung gitu. Bukan gitu konsepnya. Mana dia? Gue narik-narikin. Lampunya di sini gue tarikin gitu. Gue tuh I was on stage aja dibantuin dorong-dorong anak-anak. Dan itu mabuk lagi bang. Gigiting semua. Tapi menang 4 award ya. Iya. Menang 4. Best Director, Best Music Video, Best Editing. Best apa satu lagi gue lupa. Pokoknya 4 award. Yang director Eric almarhum. Jadi best man gue pas wedding gue kan. So gue sama dia deket. Sutradaranya ya. Sutradaranya. Jadi lu ngerti gak maksud gue? Mana ada artis band Indonesia yang berani kayak begitu? Iyalah. Iya. Hancur men gitu loh. Gimana tuh? Gue nggak pernah nonton ininya ya, playback atau apa ya. Karena zaman itu nggak bisa transfer apa. Kirim ke gue dong, send dong. Iya, kan nggak ada zaman itu ya kan. Kan gue di situ, jadi gue nggak nonton TV kan. Iya. Jadi gue nggak tahu. Tapi even anak-anak potlot aja nggak yang, lucu juga ya, aneh ya. Anak-anak kemana ya? Lampunya terus nongol atau hilang. Jadi orang ngirain tuh konsepnya begitu.
Bukan begitu konsepnya. Gitu ya. Enggak gitu konsep. Lu bayangin nyala lampunya enggak ada orang. Astaga, itu pasti pucat banget itu produsernya itu. Wah, produsernya stres parah. Iyalah. Untungnya lagunya judulnya Terbunuh Sepi dan musiknya kan lu tahu kan? Oh iya. Kayak gitu kan? Oh, berarti masih masuk ya bang? Enggak masuk sebenarnya, tapi orang karena sepi. Enggak ada orang. Gila men. Gila men. Makanya itu maksudnya kalau apa adanya itu sampai ya beneran serius, nggak ada yang ditutupin. Nggak ada yang Emang ditutupin. kacau. Emang kacau. Emang kacau. Gila bang. Makanya pas sama sampai ke semuanya apa yang kerjaan Indra sama gua, recording production kayak mixing dan sebagainya, so jadi semuanya apa adanya kan gitu. Gitu. Oh mixing production juga begitu bang? Iya kita setengah sadar kan itu semuanya. Gitu. Wih, Jadi jobnya kebanyakan gitu loh, terlalu banyak jobnya nih. Ini gimana kita nanganinya ya, Dra, ya gitu. Jadi akhirnya begadang nggak tidur gimana caranya kalau nggak ngedrugs? Gimana caranya? Ya lu harus ngobat ya. harus dibus. 3 hari nggak tidur gimana caranya, gue tanya sama lu. Jobnya banyak banget asli sumpah. Iya. Iya. Rezekinya banyak banget selain. Gila. Bukan job manggung maksud gua, recording production di studionya Indra ya. Oh, Job buat mixing, recording, bukan cuman slang potlot anak-anak, enggak, maksudnya job dari industri. Iya. Segala macam album, segala macam lagu yang harus kita kerjain. Ini arrangementnya ataupun rekaman sessionist, apalagi untuk mixing mastering gitu loh. Banyak banget sebenarnya. Kalau lu atur cara scheduling sama timeline, maksudnya deadline yang normal gitu ya, nggak kekejar, nggak kepegang sebenarnya itu. Makanya gue tuh selalu bertanya ya, ini slang kayak gini, tapi dia bisa ngerjain produksi, gimana ya caranya ya? Sementara produksi itu kan harus disiplin. Gila sih. Itu yang gue salut sih bang. Ya dan ya gitu, gimana ya? Salut gue itu. Dan yang kerjaan yang lain-lain dari yang Pai kerjakan dan yang di studio Aki Kamar Musik, studio Indra itu adalah digital recording studio 24 track pertamanya Indonesia kan. Sistem ADAT, ADAT, pakai kaset VHS 4 biji 3 biji 24 track, itu kan pertama di Indonesia. Recording full digital recording di dunia di Amerika aja masih baru waktu itu ya. Semua orang masih ngakalin dan sebagainya. Jadi kita harus pakai modem tuh. Tahu nggak modem apa? Untuk internet nggak bisa kayak sekarang. Zaman dulu harus dial, lu harus taruh ininya di modem namanya. Modem namanya, yang bunyi ker gitu kan. So gimana ngakalinnya, bayar modem mahal banget, bla bla bla. And kita diskusi sama professional sound engineer dan engineer teknologi digital di Amerika, di forum-forum kayak gitu. Supaya kita bisa ngakalin masalah dithering 16 bit, 16 bit kan waktu itu sampling rate-nya masih rendah, belum setinggi sekarang ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita akalin supaya masih mirip kayak pita 2 inch analog. Jadi kita sambil melakukan itu masih terima sekian banyak job rekaman, mixing, bla bla bla, belum lagi proyek anak-anak. Jadi yang dikerjakan terlalu banyak, sambil ngakalin, sambil ngulik, sambil ear training, semuanya sambil ya fly terus gitu. Kalau nggak, if you're not on drugs, gimana caranya ngerjain itu? Nggak bisa. Bukan itu alasan, itu bukan alasan. Ya, bukan. Itu bukan alasan ya, itu bukan alasan to do that. Gue cuma ngasih tahu, ceritain ke lu aja. Gue bukan pembenaran, gue bukan mau iniin masa-masa itu, gue bukan mau mengeluk-eluk membesar-besarkan atau apa sih namanya, mengapakan kayak itu hal yang bagus, bukan itu maksud gue. Iya. Bukan itu maksud gue. Enggak, don't do it gitu loh. Bukan. I'm just telling you aja gitu loh. Kalau kita bicara apa adanya, seadanya dan segila-gilanya, that was crazy man. Itu gila man gitu loh. Ya, gue pikir balik gitu loh. Apa yang gue masih ingat, apa yang Indra masih ingat, apa yang Pai masih ingat, ya kan? Kita kadang geleng-geleng kepala sendiri, gila ya kita ya. Zaman itu, waktu itu kita nggak mikirin itu. Sekarang ingat-ingat lagi,
apa yang masih ingat ya? Karena kan error ya, skip gitu. Hadis ininya tuh skip gitu, ngerti maksud gue kan. Jadi ada banyak yang kita nggak mungkin bisa ingat semua juga. Tapi apa yang kita masih ingat itu kita kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri aja gitu loh. Tapi yang udah jelas pasti adalah I can tell you right now, kita tuh nggak ngada-ngada berpura-pura atau gimana di situ ya, gitu loh. You know what I mean gitu loh. Whatever it is that we do, apa yang itu sepenuh hati semuanya. Kita mixing segala macam itu sepenuh hati semuanya. Kita ngulik, kita nyari. Orang nggak tahu what we have to do gitu loh. Orang nggak tahu. Salah satu konsekuensinya lah, we were fucking on drugs all the fucking time. Jadi bisa nggak tidur. Gitu. Oke. Ya kan? Kadang jadi tepar on the fucking ini keyboard apanya. Nah gue sebelah nih. Ini melik lagi gitu, kerja lagi gitu loh kan. Sampai 6, 7, 8 jam lagi. Sampai kadang akhirnya setelah, I don't know, 72 jam, 80, 90 jam nantinya kita harus mau nggak mau tepar dulu sebentar gitu loh. Things like that. So, and ya kan nggak mungkin bisa dipertahankan ya cara kerja kayak gitu, nggak mungkin nggak hancur kan gitu. Dan apa adanya bukan berarti lu harus ngedrugs, bukan itu maksud gua gitu. Nah, tapi kami nggak pernah nutupin itu, nggak pernah mengapakan apa kayak sok baik atau gimana demi supaya we never did that. Everybody knew apa yang kami lakukan itu ini nggak benar sih sebenarnya. Cuman mereka mengakui hasilnya gitu. You know what I mean? Nggak pernah ada tuh gua sama anak-anak yang kita depan orang pura-pura baik atau apa, nggak ada gitu. Nggak ada. Artis-artis lain they had to do that. Iya. Oke. Mereka nggak tahu, oh ternyata si ini gitu juga ya gitu loh. Semua itu kan ditutupi. Dan kalau mereka suatu hari menceritakan, mereka berusaha menceritakannya itu dengan cara yang sudah difilter. Gitu. Dia nggak apa-apa, that's okay gitu loh maksud gua. To each his own, maksudnya terserah lu masing-masing lah gitu loh. Ya mungkin lu ngerasa malu atau gimana. Ya kalau gua udah masa-masa malu udah lewat gitu. Jadi ya gue ceritain aja, terserah lu mau mikirin apa tentang gua emang bangsat kok. Jadi ya suka hati aja lah gitu loh, you know what I mean? Gitu. Gila. Dan ini Bang Isra alamin langsung ya guys. Jadi bukan bahwa melihat atau apa ya, tapi memang merasakan. Ya, bukan dengan cerita ya, gue memang bagian dari itu dan apa yang dikerjakan, apa yang di all the work, all the jobs, semua proyek, semua kerjaan yang harus kami dan semua prosesnya ya. Dan Bang Isra juga kan terlibat di albumnya Andi Liani juga. Yes, Bang Isi. Nah itu awal-awal introduksi gue di Indonesia ya. So ya. Ada hal-hal juga yang masuk gue jadinya kan oke. Ya, dunia yang jauh banget dibandingkan sama kondisi proses rekaman di Amerika ya. Gitu. Oke lah kalau gitu tidak perlu panjang lagi karena ini udah 2 jam guys. Kita akan bagi 4 nih partnya karena partnya seru semua. Sekarang kita gaming yuk. Gimana Bang? Tipis-tipis lah ya. Iya. Dikit-dikit kita lah. slow-slow aja. Iya. Nggak usah bawain si Vector lah. Gue sendiri juga udah lupa harus ngulik lagi. Kalau itu.
Esra Simanjuntak. One and only. Thank you Bang Esra udah datang.